Berjumpa kembali dengan saya, Sam, teolog Protestan Karismatik di BFM channel ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan seri pengajaran tentang akhir zaman untuk sesi yang kelima. Dengan tema hari ini tentang pengangkatan gereja. Jadi saya akan berbicara tentang pengangkatan gereja. Dengan kita akan menjawab dua pertanyaan, what is the rapture dan why is the rapture called it the blessed hope? Apa itu rapture, pengangkatan gereja, dan mengapa pengangkatan gereja itu disebut pengharapan yang penuh bahagia? Nah, untuk itu kita akan mulai dengan membaca di 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Selanjutnya kami tidak mau sesuara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu pemuluh malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ayat yang ke-18, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Saya mulai dengan opening statement saya. Pengangkatan gereja atau the rapture of the church adalah ajaran yang bersumber dari Alkitab. Menerima ajaran ini berarti menerima apa yang dikatakan Allah sendiri di dalam Alkitab, di dalam firman-Nya. Pengangkatan gereja adalah aplikasi tertinggi bagi penghiburan pengharapan orang percaya. Saya tidak mengatakan pengangkatan gereja sebagai aplikasi tertinggi bagi iman Kristen, tidak. Tapi sebagai aplikasi tertinggi bagi penghiburan dan pengharapan orang percaya. Nah, untuk itu berkaitan dengan pengangkatan gereja hari ini, saya ingin membahasnya menjadi 4 poin penting. Ya, jadi ada 4 poin penting terkait dengan pengangkatan gereja ini yang saya akan bagikan pada kesempatan ini, pada sesi ini. Yang pertama, pengertian pengangkatan gereja. Jadi saya akan membahas apa itu pengangkatan gereja. Nah, yang kedua, saya akan membahas tentang dasar Alkitab bagi pengajaran pengangkatan gereja. Sebab ada yang mengatakan pengangkatan gereja itu tidak memiliki dasar Alkitab ya. Maka saya akan memberikan dasar-dasar Alkitab yang menunjukkan, yang bukan hanya sekedar mengindikasikan, tapi mengajarkan pengangkatan gereja. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang karakteristik pengangkatan gereja. Apa itu pengangkatan gereja? Ya, kita akan melihat karakteristiknya. Dan yang terakhir, yang keempat, saya akan menjelaskan pernyataan saya tadi di depan bahwa pengangkatan gereja, pengajaran tentang pengangkatan gereja adalah aplikasi tertinggi bagi penghiburan dan pengharapan kita. Jadi yang keempat, saya akan bicara tentang aplikasi dari ajaran pengangkatan gereja. Kita mulai yang pertama, pengertian rapture atau pengangkatan gereja. Profesor Charles C. Ryrie mendefinisikan the rapture of the church, pengangkatan gereja, sebagai berikut. The rapture of the church means the carrying away of the church from to heaven. Pengangkatan gereja berarti pengangkatan orang-orang percaya dari bumi ke surga. Itu definisi dari Profesor Ryrie. Nah, kata Yunani, dari mana kita mengambil istilah rapture atau pengangkatan muncul di 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17 yang kita baca tadi. Diterjemahkan dengan cut up. Cut up, kata Inggris cut up. Ini berarti diangkat. Nah, terjemahan Latin dari ayat ini menggunakan kata rapturo. Jadi kata Inggris rapture, ya, pengangkatan itu terjemahkan dengan cut up. Ya. Nah, ini berasal dari kata Latin rapturo. Kata Yunani diterjemahkan adalah harpazo. Jadi kata Latin rapturo, kata Yunani adalah harpazo, yang artinya merampas atau mengambil. Merampas atau mengambil. Thus there can be no doubt that the word of usage to indicate the actual removal
of people from earth to heaven. Jadi tidak ada keraguan bahwa kata tersebut digunakan untuk menunjukkan perpindahan orang dari bumi ke surga. Ada seorang teolog dan apologet Injili menjelaskan tentang pengangkatan gereja demikian. Dia katakan, the rapture is the glorious event. Dia mengatakan bahwa pengangkatan gereja adalah peristiwa yang mulia, di mana Kristus akan turun, in which Christ will descend from heaven, di mana Yesus akan turun dari surga. Ya, jadi Yesus akan turun dari surga, dan kemudian dia katakan bahwa orang yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan, dan orang-orang yang masih hidup seketika itu juga akan diubahkan. Ya, seketika itu juga akan diubahkan. Ya, instantly translate. Seketika itu juga akan diubahkan. Ya. Dan memiliki tubuh kebangkitan. Kedua kelompok ini akan diangkat, dikatakan oleh dia. Kedua kelompok ini akan diangkat, but God will be cut up to meet Christ in the air and taken back to heaven. Jadi mengatakan kedua kelompok ini akan diangkat bertemu dengan Kristus di udara dan kembali ke surga. Selanjutnya saya mengutip teolog Injili terkenal almarhum Chris Marantika. Dia menjelaskan tentang the rapture atau pengangkatan gereja demikian. Pengangkatan gereja merupakan peristiwa nyata yang pasti akan terjadi. Yang pasti akan terjadi. Dalam peristiwa ini kelak, gereja atau orang-orang percaya atau mempelai wanita akan diangkat untuk menyongsong Tuhan Yesus Kristus mempelai pria di angkasa. Dan selanjutnya bersama-sama dengan Kristus melakukan prosesi memasuki surga. Peristiwa ini disebut rapture, sebuah istilah yang diambil dari bahasa Latin rapturo yang berarti diangkat, cut up. Itu kata Marantika. Jadi itu tadi pengertian pengangkatan gereja, jadi diangkatnya gereja, dipindahkan gereja dari bumi ke surga ketika Yesus datang kembali di awan-awan di angkasa. Nah, sekarang dasar Alkitabiah bagi ajaran pengangkatan gereja ini. Ada orang yang ragu-ragu mengenai ajaran rapture, pengangkatan gereja, dan menganggapnya pengangkatan ini tidak pernah disebutkan dalam Alkitab. Bahkan ada yang menyebutkan ajaran pengangkatan gereja ini hanya berdasarkan pengalaman, mimpi, dan fiksi. Sejak saya mengenal ajaran pengangkatan gereja, saya tidak pernah belajar dari seorang pun dosen saya, pembimbing saya, pendeta saya yang mengajarkan pengangkatan gereja berdasarkan mimpi. Bahkan saya baru mendengar pengangkatan gereja yang dituduhkan adalah berdasarkan mimpi, berdasarkan fiksi. Tidak. Buku-buku yang saya baca, pengkhotbah-pengkhotbah, pendeta-pendeta, dan pakar-pakar teologi, premilenialisme yang mengajar tentang pengangkatan gereja, tidak pernah berbicara pengangkatan gereja berdasarkan pengalaman, mimpi, dan fiksi mereka, tapi berdasarkan ayat-ayat Alkitab. Seumur hidup saya ketika mempelajari tentang eskatologi premilenialisme, semua yang diajarkan kepada saya dan saya belajar untuk itu, semuanya didasarkan atas ayat-ayat Alkitab. Jadi adalah salah kalau orang mengatakan pengangkatan gereja itu tidak ada di dalam Alkitab. Nah, ada lagi yang lebih parah menuduh bahwa mempercayai rapture, mempercayai pengangkatan gereja, khususnya premilenial, pratribulasi, ini dituduh sebagai eskapisme, yaitu orang-orang yang lari atau menyingkir dari kenyataan semua masalah di dunia ini. Tentu saja tuduhan-tuduhan seperti ini tidak benar. Alkitab memberikan alasan bahwa pengangkatan gereja itu merupakan ajaran yang ide dan gagasannya jelas di dalam Alkitab. Perhatikan 3 argumentasi saya berikut ini. Saya akan memberikan 3 argumentasi untuk menunjukkan bahwa pengangkatan gereja adalah ide dan gagasan yang ada dan bersumber dari dalam Alkitab. Argumentasi pertama, peristiwa pengangkatan gereja, diangkatnya gereja dari bumi ke surga merupakan penggenapan janji-janji Tuhan Yesus sendiri untuk menjemput gerejanya supaya bersama-sama dengan Dia. Ada 3 bagian utama yang membicarakan tentang pengangkatan gereja. Ada banyak sebetulnya ayat-ayat, tapi yang paling jelas ada 3 ayat. Ini ayat yang disebut dengan ayat-ayat ini ketiga bagian Alkitab ini disebut sebagai key verses of the rapture. Key verses of the rapture.
ayat-ayat kunci dari pengangkatan gereja. Ayatnya di mana? Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18 yang sudah saya baca tadi, kita baca tadi di depan. Dan yang ketiga, bagian ketiga adalah 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 55. Jadi Yohanes pasal 14, Tesalonika pasal 4, dan 1 Korintus 15. Ini disebut dengan key verses of the rapture. Menurut premilenialisme pratribulasi. Nah, meskipun ketiga teks ini sama pentingnya, namun yang paling jelas tentang pengangkatan gereja ini terdapat di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18, menyusul 1 Korintus 15, kemudian Yohanes pasal yang ke-14. Das Adi Prasetya, dosen di STFJ atau STT Jakarta, yang tidak percaya pada pengangkatan gereja dalam bukunya Labirin Kehidupan ketika membahas Left Behind di halaman 107 menjelaskan bahwa Matius 24 ayat 37 sampai 44 merupakan bagian Alkitab yang paling sering dipakai untuk menjelaskan pengangkatan. Ini tentu saja keliru. Walaupun ada orang-orang tertentu yang mengaku premilenialisme menggunakan Matius 24 ayat 37 sampai 44 sebagai ayat untuk menjelaskan pengangkatan gereja, maka ini adalah salah. Tidak mewakili dari premilenialisme pada umumnya. Nah, walaupun dalam ayat tersebut membicarakan tentang orang yang dibawa dan orang yang ditinggalkan, tetapi ayat ini tidak pernah dipakai oleh premilenialisme pratribulasi. Baik pakar-pakarnya, pendeta-pendeta, gembala termasuk saya, tidak pernah memakai ayat ini untuk membangun doktrin atau mengajarkan doktrin pengangkatan gereja. Tidak pernah sama sekali menggunakan ayat itu membicarakan pengangkatan gereja. Tidak. Jadi Joas Adi Prasetyo dalam hal ini salah. Karena dia berarti tidak benar-benar mempelajari basis atau dasar-dasar Alkitab dari ajaran premilenialisme pratribulasi. Dengan demikian memakai Matius 24 ayat 37 sampai 44 sebagai ayat kunci doktrin rapture atau ada sebuah penggambaran yang salah tentang premilenialisme, dan penggambaran yang salah tersebut merupakan akar dari distorsi. Kesalahan-kesalahan yang menghasilkan tuduhan-tuduhan palsu atau atas pandangan premilenialisme. Bisa dikatakan ini semacam stroman atas seluruh premilenialisme, khususnya premilenialisme pratribulasi. Karena premilenialisme pratribulasi, saya jelaskan di sini, tidak pernah memakai Matius 24 ayat 37 sampai 44 atau ayat paralel di kitab Lukas, tidak pernah menggunakan ayat-ayat itu untuk membangun doktrin pengangkatan gereja. Jadi memaksa ini sebagai doktrin, ayat yang menjadi doktrin dasar dari pengangkatan gereja adalah stroman. Ya. Dan sekali lagi ayat-ayat kunci tentang rapture tidak terletak pada Matius pasal 24 dan pasal 25. Sekalipun pasal-pasal itu Yesus membicarakan tentang akhir zaman. Para ahli premilenialisme, pakar-pakar premilenialisme, khususnya premilenialisme pratribulation, sama sekali tidak menggunakan pasal tersebut untuk menjelaskan the rapture of the church. Jadi 1 Tesalonika 4 ayat 4 ayat 13 sampai 17, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 17 adalah basis dari premilenialisme pratribulasi mengenai pengangkatan gereja. Di mana orang-orang yang mati dalam Kristus dibangkitkan dan yang masih hidup diubahkan, kemudian diangkat untuk bertemu dengan Tuhan Yesus di angkasa. Dan selanjutnya bersama dengan dia mereka ke surga. Nah, pada peristiwa pengangkatan ini, semua orang yang tidak percaya tertinggal di bumi. Hanya orang percaya di dalam Kristus yang akan diangkat. Orang percaya dalam Kristus yang akan diangkat. Dan orang yang tidak percaya akan tinggal di bumi. Nah, sedangkan di dalam Matius 24, ini bedanya. 1 Tesalonika 4 tadi, basis dari ajaran pengangkatan gereja. Bedanya dengan Matius 24 ayat 37 sampai 44, ketika membicarakan tentang diambil atau diangkat, orang-orang yang tidak percaya itu yang akan diangkat. Kebalikannya, kalau tadi di 1 Tesalonika orang percaya diangkat. Gereja diangkat. Tapi Matius 24 tidak bicara tentang gereja yang diangkat, tapi orang tidak percaya yang diangkat dibawa untuk apa? Untuk dihakimi di akhir masa tribulasi pada saat kedatangan Kristus di bumi sebagai raja di atas segala raja untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun. Jadi pengangkatan gereja itu terjadi di awal tribulasi, sedangkan yang dibicarakan di dalam Matius 24, pengangkatan gereja di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 20 terjadi di awal tribulasi.
Sedangkan pengangkatan atau di bawahnya, right-nya orang-orang di Matius 24 ayat 34 itu dibicarakan setelah masa tribulasi. Ketika Yesus datang di bumi sebagai raja di atas segala raja untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun. Nah, pada peristiwa itu orang yang tidak percayalah yang diraihkan di bawah. Untuk apa? Dihakimi, dihukum. Sedangkan orang-orang yang percaya pada masa tribulasi itu bukan gereja, tapi orang-orang percaya pada masa tribulasi, pada masa pemerintahan Antikris itu, tapi tetap percaya, tetap memelihara imannya. Karena waktu itu kan ada Alkitab. Jadi Yesus, pemerintahan Yesus masih ada. Nah, orang-orang ini akan masih tetap tinggal dan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi ayat itu yang digunakan oleh premilenialisme tidak bicara pengangkatan gereja, tapi orang-orang yang tidak percaya yang akan dihakimi di akhir masa kerajaan 1000 tahun. Sedangkan orang yang percaya justru akan tinggal bersama-sama masuk dalam kerajaan 1000 tahun di mana Kristus memerintah. Nah, ini adalah penafsiran dari pakar-pakar premilenialisme pra-tribulation. Sebut saja Profesor John F. Walvoord, kemudian Profesor Charles C. Ryrie, Profesor N. Ya, kemudian ada lagi apologet Ron Rhodes, kita bicara, dan ada banyak lagi pakar-pakar premilenialisme sama penafsirannya dengan apa yang saya jelaskan tadi, bahwa Matius 24 ayat 34 tidak bicara tentang pengangkatan gereja, tapi right-nya orang-orang tidak percaya di akhir masa tribulasi dibawa untuk dihakimi. Sedangkan orang percaya pada masa tribulasi itu masuk dalam kerajaan William. Gereja bagaimana? Gereja datang bersama dengan Kristus pada waktu Kristus turun ke bumi, dan gereja ada bersama-sama dengan Kristus, di mana Kristus menjadi raja di atas segala raja, mendirikan kerajaan 1000 tahun, dan dia duduk di atas tahta Daud. Dengan demikian semua ayat, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, membicarakan Yesus sebagai raja, digenapi pada peristiwa tersebut. Yesus duduk di atas tahta Daud. Nah, ini ayat-ayat yang digunakan tadi. 1 Tesalonika 4 ayat 15-17. Itu jelas bicara tentang pengangkatan gereja, di situ ada. Kemudian Yohanes pasal 14 ayat 1-3. Ya. Kemudian 1 Korintus 14 ayat 51-55. Saya baca Yohanes 14 ayat 1-3. Jangan lagi sehatimu, kata Yesus, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. I will come again. Aku akan datang kembali, katanya. Yesus sendiri yang berjanji. 1 Korintus 15 ayat 51-55. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubahkan dalam sekejap pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubahkan. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan tertulis, mautlah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah cengatmu? Itu tadi argumentasi yang pertama, bahwa pengangkatan gereja ya adalah penggenapan dari janji Tuhan sendiri. Argumentasi yang kedua, bahwa pengangkatan gereja memiliki dasar Alkitab biarlah, bahwa peristiwa pengangkatan gereja menurut Paulus adalah ajaran yang langsung diterima Rasul Paulus dari Tuhan. Paulus menjelaskan dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 15a tadi, for this way say unto you by the word of the Lord. For this way say unto you by the word of the Lord. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Jadi Paulus mengatakan bahwa apa yang disampaikannya ketika dia berbicara tentang diangkatnya gereja, menyongsong Tuhan di angkasa, itu berdasarkan otoritas pewahyuan dari firman Tuhan sendiri. Artinya jelas bahwa apa yang dia katakan adalah pernyataan atau wahyu ilahi. Bukan dibuat-buat. Karangan isapan jempol. Bukan berdasarkan mimpi, tidak. Ini benar-benar pernyataan dari Allah tentang hal yang akan terjadi nanti suatu ketika di masa depan. Argumentasi yang ketiga, peristiwa pengangkatan gereja adalah konsep yang diungkapkan Paulus dengan sangat jelas dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17. Kata diangkat dalam ayat tersebut diterjemahkan dari sebuah kata Yunani harpazio,
yang berarti merenggut, merampas dengan tiba-tiba atau memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kata Latin yang dipakai untuk menerjemahkan kata harpazo ini adalah rapturo. Dan dari kata rapturo inilah kita memperoleh kata Inggris rapture untuk mendeskripsikan peristiwa pengangkatan gereja bertemu dengan Kristus di angkasa. Rapture, cut up, untuk mendeskripsikan dipindahkannya, dibawanya orang-orang percaya dari bumi ke surga oleh Tuhan pada waktu kedatangannya di angkasa. Harpazo ini juga digunakan untuk pengertian menyelamatkan seseorang dari suatu bahaya yang mengancam. Misalnya Kisah Para Rasul 23 ayat 10, Yudas 1 ayat 23. Kata harpazo ini digunakan sebanyak 13 kali dalam perjanjian baru, yaitu Matius 11 ayat 12, Matius 13 ayat 19, Yohanes 6 ayat 15, Yohanes 10 ayat 12, ayat 28 ayat 29, Kisah Para Rasul 8 ayat 39, Kisah Para Rasul 23 ayat 10, 2 Korintus 12 ayat 2, 1 Tesalonika 4 ayat 17, Yudas 1 ayat 23, dan Wahyu 12 ayat yang 5. Sekali lagi kata Latin dipakai untuk menerjemahkan kata harpazo adalah rectius atau rapturo. Santo Jeremy pada abad keempat menerjemahkan perjanjian baru bahasa Yunani ke dalam bahasa Latin yang dikenal dengan Vulgata. Dan kata harpazo tersebut diterjemahkan dengan kata Latin rectius atau rapturo. Dari kata rapturo ini kita memperoleh kata Inggris rapture untuk mendeskripsikan peristiwa pengangkatan gereja bertemunya orang percaya gereja dengan Kristus di angkasa. Jadi walaupun kata rapture itu tidak ditemukan dalam Alkitab secara gamblang seperti halnya Tritunggal, Alkitab atau nenek moyang, juga kita tidak temukan dalam Alkitab tuh. Namun konsep dari ajaran rapture ini jelas, sama seperti ajaran Tritunggal itu jelas di dalam Alkitab. Demikian juga kata pengangkatan, cut up, ya walaupun kata itu tidak secara gamblang disebutkan, tapi dengan jelas bicara tentang kita diangkat, cut up. Itu yang disebut dengan rapture. Ya, jelas ada dalam juga. Namun konsep, karena itu konsep dan ajaran konsep dari ajaran ini jelas nyata dan benar berdasarkan apa yang sudah saya jelaskan tadi, dasar-dasarnya. Nah, yang tidak kalah pentingnya sekarang saya masuk yang keempat. Saya ingin menjelaskan tentang karakteristik ajaran rapture ini, pengangkatan gereja ini. Ada 4 karakteristik dari rapture. Ya. Yang saya ringkas dengan iminensi, misteri, momen, dan limited. Sekali lagi, iminensi, misteri, momen, dan limited. Kita mulai yang pertama, iminensi. Pengangkatan gereja bisa terjadi kapan saja. Misteri, pengangkatan disebut misteri. Momen, pengangkatan terjadi dalam sekejap. Dan yang keempat, limited, pengangkatan dibatasi bagi orang-orang pilihan. Memahami keempat karakteristik ini membantu kita untuk mengerti dengan benar pandangan rapture dari premilenialisme pretribulation, khususnya premilenialisme pretribulation. Ya. Nah, iminensi, pengangkatan itu bisa terjadi kapan saja. Ini yang disebut dengan iminensi. Yang artinya apa? Yang pertama, pengertian dari iminensi adalah peristiwa pengangkatan ini terjadi menurut kehendak Tuhan yang berdaulat. Bisa terjadi kapan saja menurut kehendak Tuhan yang berdaulat. Kemudian bisa terjadi kapan saja, segera. Karena itu Alkitab bahasanya aku akan datang segera, waktu kedatangan Tuhan sudah dekat. Ini iminensi. Nah yang ketiga, yang dimaksud iminensi, peristiwa ini tanpa tanda dan tanpa peringatan. Tidak ada seorang pun yang tahu. Ini adalah hak prerogatif Bapa. Yesus katakan anak pun tidak tahu. Karena itu dalam Alkitab adalah peristiwa di mana kita diperintahkan untuk menanti, setia, dan siap sedia. Karena memang ya, pengangkatan gereja pada waktu kedatangan Kristus di angkasa itu terjadi, bisa terjadi kapan saja. Dan yang keempat, arti dari iminensi, ya peristiwa ini terjadi kapan saja, terjadi waktu kejadian ini tidak kita ketahui. Ayat-ayatnya 1 Korintus 1 ayat 7, 1 Korintus 16 ayat 22, Filipi 3 ayat 20, Filipi 4 ayat 6, 1 Tesalonika 1 ayat 10, Titus 2 ayat 13, Ibrani 9 ayat 28, dan lain-lain sebagainya. Semua ide atau gagasan iminensi terlihat dalam ayat-ayat tersebut yang mengacu pada peristiwa yang dapat terjadi kapan saja. Jadi karakteristik yang pertama dari pengangkatan gereja adalah iminensi. Pengangkatan gereja itu bisa terjadi kapan saja. Artinya menurut kehendak Tuhan yang berdaulat. Kapan saja dia mau. Bisa malam ini, bisa besok, bisa seminggu lagi, bisa sebulan lagi. Kapan pun Tuhan mau, itu adalah kehendaknya. Tapi bahasa Alkitab sejak 2000 tahun lalu, segera, Maranatha, Tuhan datang. Segera, itu iminensi. Nah, karakteristik yang kedua dari pengangkatan gereja, misteri. Pengangkatan gereja disebut misteri. Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 51 mengatakan, lihatlah aku menunjukkan kepadamu suatu misteri. Behold, I show you a mystery.
Kata Yunani dipakai untuk misteri dalam ayat tersebut adalah misterion. Kata Yunani misterion ini adalah sesuatu yang tersembunyi di masa lalu, tetapi sekarang disingkapkan, sudah dinyatakan. Nah, peristiwa pengangkatan gereja itu tersembunyi bagi orang-orang di perjanjian lama, tetapi disingkapkan Tuhan Yesus melalui Rasul Paulus. Misteri adalah sebuah kebenaran yang membutuhkan wahyu khusus dari Allah untuk memahaminya. Kata misterion ini menuju kepada kebenaran yang tidak diketahui oleh orang-orang perjanjian lama, tetapi disingkapkan Allah melalui Rasul Paulus. Nah, misteri ini disingkapkan Tuhan kepada Rasul Paulus untuk disampaikan kepada jemaat pada waktu itu. Di mana jemaat di Tesalonika pada saat itu sedih ketika ada sanak keluarga mereka yang meninggal. Seperti orang tidak berpengharapan. Maka Paulus ingatkan, jangan seperti orang yang tidak berpengharapan. Kita adalah orang-orang yang memiliki pengharapan, yang mati dibangkitkan, dan suatu saat akan berjumpa kembali dengan mereka. Maka Paulus katakan, Tuhan sendiri yang menyingkapkan kebenaran ini kepadaku. For this we say unto you by the word of the Lord. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. 1 Korintus 4 ayat 15. Nah, sekarang karakteristik yang ketiga, momen. Karakteristik pengangkatan gereja yang ketiga adalah momen. Pengangkatan terjadi dalam sekejap mata. Rasul Paulus mengatakan, but we shall all be changed. But we shall all be changed in a moment, in the twinkling of an eye. Kita semua akan diubahkan seketika dan sekejap mata. Yunaninya adalah en otomos en ripe optalmos. Jadi prase kita semua akan diubahkan seketika dalam sekejap mata. Itu adalah kata Yunani en atomos en ripe optalmos. Dalam sekejap, dalam kedipan mata. Kata momen dalam bahasa Yunani adalah atomos, yang berarti tidak bisa dipisahkan. Dari kata ini kita mendapatkan kata atom. Karena itulah kata ini diterjemahkan seketika atau sekejap. Sedangkan kata secepat kedipan mata, ya, secepat kedipan mata, enripe optalmos, ya, dalam bahasa Yunaninya ini diterjemahkan mengacu kepada waktu untuk mengedipkan mata. Seperti ini. Ya, jadi peristiwa pengangkatan gereja itu terjadi sekejap mata. Begitu Tuhan Yesus berseru dari surga, sangkakala Allah berbunyi di tiupan pengulung malaikat. Lalu karena seruan Tuhan dari surga itulah orang-orang mati dalam dia dibangkitkan. Bersama dengan itu dalam kedipan mata orang-orang yang masih hidup, yang Kristen ini yang percaya kepada Yesus diubahkan. Seketika sekejap mereka langsung diangkat, cut up, berjumpa dengan Tuhan di angkasa. Semua orang percaya di seluruh dunia yang mati dalam Kristus dan yang percaya dalam Kristus masih hidup diubahkan. Kemudian diangkat berjumpa dengan Tuhan. Semuanya itu terjadi dalam sekejap dalam kedipan mata. Maka ini adalah sebuah momen yang benar-benar terjadi seketika. Nah, karakteristik yang keempat dari pengangkatan gereja, dan ini sangat penting, ya, yaitu limited. 1 Korintus 4:16 mengatakan bahwa mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Inilah prase kunci memberikan pembatasan pada peristiwa pengangkatan, yaitu en Christo atau dalam Kristus. Artinya jelas bahwa tidak semua orang mati akan dibangkitkan, tetapi hanya di dalam Kristus, en Christo. Semua orang percaya perjanjian baru akan dibangkitkan, dan orang percaya yang masih hidup akan diubahkan. Bagaimana dengan orang-orang percaya perjanjian lama? Orang-orang perjanjian lama tidak termasuk dalam pengangkatan ini. Jadi mereka belum dibangkitkan. Kapan mereka dibangkitkan? Mereka akan dibangkitkan setelah masa tribulasi atau di awal kerajaan 1000 tahun ketika Yesus datang kembali di bumi mendirikan kerajaan 1000 tahun. Pada waktu itulah orang-orang kudus perjanjian lama dibangkitkan. Nah, jadi pengangkatan ini dibatasi hanya pada semua orang percaya dalam Kristus di masa perjanjian. Nah, namun di sini seringkali saya ingin jelaskan lagi. Pengangkatan orang-orang percaya hanya terjadi satu kali dan secara bersamaan. Karena ada yang mengatakan pengangkatan gereja terjadi beberapa kali. Ini disebut pengangkatan parsial. Ini pandangan yang salah. Saya tidak percaya itu, kami tidak percaya pandangan pengangkatan parsial. Pengangkatan terjadi satu kali. Kalau kita membaca 1 pasal yang keempat, jangan jelas ayat 13 sampai ayat yang ke-18 tadi. Pengangkatan, konteks itu tidak mengizinkan pengangkatan parsial, tapi pengangkatan gereja terjadi hanya satu kali. Jadi tidak ada yang namanya pengangkatan parsial. Nah, pandangan parsial meyakini bahwa hanya orang-orang Kristen yang saleh, setia, menunggu kedatangan Tuhan yang akan diangkat. Sedangkan orang-orang yang belum dewasa secara rohani atau kanak-kanak rohani akan tertinggal. Bayi rohani katanya akan tertinggal, akan mengalami pemurnian pada zaman antikris, pada masa tribulasi. Baru kemudian diangkat secara parsial selama masa itu. Pandangan parsial ini tentu saja ditolak dengan tegas oleh Alkitab. Karena Rasul Paulus berbicara tentang pengangkatan kepada jemaat di Korintus dan Tesalonika.
Tidak semua jemaat dewasa secara rohani pada saat Yesus berbicara tentang pengangkatan gereja itu. Baik di 1 Korintus 15 maupun dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Tapi Paulus katakan begini, kita semua akan diubahkan dalam sekejap. 1 Korintus 15:51. Yang artinya tidak seorang pun yang akan tertinggal. Kita semua berarti tidak ada seorang pun yang tertinggal. Entah ia dewasa rohani atau tidak dewasa rohani. Atau masih kanak-kanak rohani. Kalau dia percaya hari ini, besok Tuhan datang, dia juga akan diangkat. Karena konteks ayat itu mengatakan kita semua. Berarti bukan sebagian. Semua orang percaya dalam Kristus akan diangkat. Ini terjadi secara seketika. Bukan parsial. Kesalahan dan ketatanan percaya itu penting. Ini disebut pengudusan progresif dan pengudusan pengalaman. Namun hal tersebut dihubungkan dengan pemberian upah saat penghakiman pada hari pemahkotaan. Jadi, kesalahan pengudusan nanti dikaitkan dengan pahala kita. Syarat untuk diangkat masuk dalam pengangkatan bukan kedewasaan rohani, betul. Karena surga itu adalah anugerah. Keselamatan itu adalah anugerah. Nah, kedewasaan dan kesalehan kita itu nanti akan diupahi. Tapi bukan syarat untuk pengangkatan gereja. Semua orang yang sudah dalam Kristus akan diangkat dalam pengangkatan gereja. Titik. Tidak ada harus ini, harus begitu, mesti begini, mesti begitu. Tapi untuk mendapatkan pahala memang harus ini, harus begitu, mesti begini, mesti begitu. Nah, harus hidup saleh, harus hidup kudus, mengusahakan dengan iman sungguh-sungguh. Kita akan mendapatkan pahala dan mahkota nanti. Tapi pengangkatan gereja itu diberikan kepada semua orang percaya. Tidak ada syarat. Syaratnya hanya satu. Semua yang ada dalam Kristus. Itu saja. Jangan ditambah-tambah lagi. Nah, jadi pengangkatan gereja dihubungkan dengan semua orang kudus dalam Kristus. Semua orang percaya sejati pasti akan diangkat nanti. Semua orang percaya dalam Kristus pasti akan diangkat nanti. Mungkin saja dia hari ini percaya, besok Tuhan datang. Dia pasti akan diangkat. Tapi masalahnya akan beda di dalam pemberian pahala-pahala nanti. Jadi di dalam kekristenan ada yang kita kenal dengan istilah pengudusan definitif, ya. Definitive sanctification dan pengudusan progresif, progressive sanctification. Dan itulah orang-orang percaya dalam Kristus sebut orang-orang kudus, tetapi yang terus menerus menguduskan dirinya. Fenomena ini disebut oleh Profesor Herman Reeder Bos dan Profesor George Eldon Leith relasi indikatif dan imperatif. Sementara itu pakar perjanjian baru lainnya lebih suka menyebut fenomena ini sebagai paradok dialektikal atau antinomi, di mana orang percaya di satu sisi sudah dikuduskan secara definitif, tapi di kesempatan lain mereka diminta terus-menerus untuk menguduskan dirinya. Ini yang disebut dengan pengudusan progresif, di mana Allah sendiri bekerja di dalam kita, Roh Kudus di dalam kita, yang terus-menerus menguduskan kita. Jadi orang-orang yang merindukan kedatangan Kristus dua kali harus memiliki sikap yang sesuai dengan anjuran Alkitab. Rasul Paulus mendukung kerinduan umat untuk menanti kedatangan Kristus. Ia sendiri pun sangat mendambakannya. Begitu juga Rasul Yohanes. Tentang kerinduan itu yang menuliskan, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. 1 Yohanes pasal 3 ayat 2 sampai 3. Sekarang yang keempat, yang terakhir ingin saya bagikan adalah aplikasi dari ajaran rapture atau pengangkatan gereja. Ada dua aplikasi dari ajaran rapture ini. Yang pertama, pengungkapan keilahian Kristus, dan yang kedua, penghiburan tertinggi. Aplikasi itu. Yang pertama, pengungkapan keilahian Kristus. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18, dalam 6 ayat ini Yesus disebut sebagai Tuhan sebanyak 5 kali. Jadi perikop ini hendak menegaskan keilahian Yesus. Kita sudah percaya tahu bahwa Yesus itu adalah Allah, tapi ada banyak orang di luar sana tidak percaya bahwa Dia adalah Allah. Bahkan mereka menentang dan menolak itu. Nah, sampai saat ini banyak orang yang tidak mengaku keilahiannya. Nah, maka peristiwa pengangkatan nantinya akan mengungkapkan keilahian Kristus kepada orang-orang yang belum percaya itu. Tapi waktu itu mereka sudah terlambat. Di mana ada peristiwa tersebut? Jutaan orang. Di mana dalam peristiwa tersebut, jutaan orang yang telah mati dalam Kristus, mulai dari zaman pencurahan Roh Kudus sampai pada kedatangannya di angkasa tersebut, ya, jutaan orang tersebut, ya, akan dibangkitkan. Yang hidup akan diubahkan, ya, untuk berjumpa dengan Kristus yang angkasa dan selama-lamanya bersama dengan Dia. Jadi pada saat itulah orang akan melihat, ya, keilahian, orang yang tidak percaya kan melihat keilahian Kristus disingkapkan pada peristiwa yang luar biasa ini. Dan yang kedua,
Aplikasi yang kedua, ya, bahwa ajaran pengangkatan gereja merupakan penghibur yang tertinggi. Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika 4 ayat 18 mengatakan, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan. Tidak ada ajaran yang paling kuat menghibur orang percaya ketika kehilangan orang yang dikasih dan saat di pemakaman selain dari keyakinan akan kebangkitan orang mati yang dikaitkan dengan pengangkatan gereja. Saya melihat dari tahun ke tahun ketika ada keluarga atau orang percaya yang kehilangan keluarganya meninggal dalam Tuhan, ya, mereka tidak berduka cita berlantar seperti orang tidak mengenal Tuhan. Seperti orang tidak mengenal, tapi mereka memiliki pengharapan suatu saat mereka akan bertemu kembali dengan keluarga yang mereka cintai suatu saat. Nah, jadi pengangkatan gereja, dikumpulkannya kita bersama-sama dengan Tuhan, ini merupakan ajaran yang sungguh-sungguh merupakan penghiburan tertinggi bagi kita. Suatu hari nanti ketika Yesus datang di angkasa untuk menjemput mempelai gereja, menjemput kita, saya dan saudara, semua orang percaya. Ketika ia berseru, maka orang mati dalam dia akan dibangkitkan dari kubur dan mereka yang masih hidup akan diumumkan. Pada saat itu, kita bersama-sama akan dibawa untuk bersekutu dengan dia pada hari pengangkatan gereja. Ini yang bisa saya bagikan pada sesi ini. Saya Sam, teolog Protestan karismatik.